أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. Masakin fi masakinil ladzina zalamu anfusahum. Maka kalian bisa jadi telah berdiam ataupun bertempat di tempat-tempat kediaman orang-orang yang zalamu anfusahum, yang mana mereka menganiaya diri mereka sendiri. Dan itulah dari kehidupan dunia ini, di mana di dunia yang kita tinggal ini dari zaman doi-loe saking dulunya sampai this time itu saja bumi yang satu. Maka telah hidup manusia sebelum kita dan sebelum kita dan sebelum kita. Maka di antara tanah-tanah yang kita tempati tidak mesti dari kisah-kisah para anbiya, mungkin juga kisah dari turun-temurun, bahwa di tanah ini dulu terjadi bencana. Kemudian bencana itu menghancurkan desa-desa atau kota-kota yang ada, sehingga bumi yang tadinya berisi manusia dan bangunan diratakan dengan tanah, ataupun ditumpahkan kepadanya bukit ataupun gunung, ataupun ditelan bumi, ataupun diterjang banjir bandang, ataupun diterjang tsunami. Maka tempat yang kita ada padanya di sini kadang-kadang menjadi tempat-tempat kediaman orang-orang yang dzalamu anfusahum. Walau alam tempat yang kita tinggal di sini, apakah pernah dulu ada misalnya kota sebelum kita tinggali di sini dan dihancurkan oleh Allah karena kezaliman? Wallahu a'lam. Yang jelas bisa jadi seperti itu. Maka di sini maknanya, dan kalian telah berdiam bisa jadi di tempat-tempat alladzina dzalamu anfusahum, yang mana mereka orang-orang yang mendolimi diri mereka sendiri. Dan kedoliman di sini dimutlakkan, asalnya adalah kesyirikan, kekufuran, atau bisa jadi kedoliman di antara mereka sesama manusia, saling berbunuhan. Dan kedoliman dari segi dolim mencuri harta mereka, dan dolim dari muamalah di antara manusia. Namun kemutlakan dolim di sini bisa jadi orang-orang yang kufur dan syirik. Wa tabayyana lakum, dan telah nyata atas kalian kaifa fa'alna bihim, bagaimana kami menghancurkan mereka. Kita ambil contoh orang-orang yang hidup sekarang di tanah tsunami dari peristiwa Aceh 2000 berapa? 2004. Kita masih di Yaman dan tidak ada televisi dan tidak ada internet. Cuman mendengar khobar dari tetangga-tetangga yang bekerja ada televisi. Di Indonesia dihancurkan sama tsunami. Jadi tidak ingat. Maka setengah dari kota Aceh hancur luluh lantak. Kemudian dibangun kembali. Maka mereka yang tinggal di atas bangunan-bangunan tersebut, di sini dikatakan oleh Allah, wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim, maka kalian telah mengetahui bagaimana kami menghancurkan mereka. Maka al-qaidah taqul, tidaklah Allah menghancurkan suatu kaum kecuali karena perbuatan mereka. Seperti Allah berfirman, dhaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas.
Maka tidaklah Allah menghancurkan di bumi dan di lautan, di darat dan di lautan, kecuali karena hasil karya tangan-tangan mereka. Dan persaksian dari sahabat-sahabat kami yang datang setelah itu ke Yaman dan mereka para dai, bahwa di malam Ahad, kejadiannya Ahad kan? Hari Ahad tanggal 26 setelah 25. Maka pada malam Ahad, malam Minggu, itu diadakan pesta di pinggir pantai dan penuh, full dari para hotel-hotel itu full house dari orang-orang bule yang merayakan hari Natal. Di pinggir pantai banyak dibuat tempat-tempat konser. Dan pengakuan dari ustadz ini yang sekarang menjadi ustadz, dan dia dari Aceh, maka mereka mengatakan, kami melewati malam itu. Kebetulan kami mengisi di tempat demikian dan demikian. Dia sifatkan, kita tidak paham daerah mana, tidak ingat. Cuman dia sifatkan, kami di saat pergi berdakwah, mengisi di masjid maghrib, kami melewati pinggir pantai itu yang hancur luluh lantak. Maka konser-konser band dan hotel-hotel penuh. Begitupun di saat kami pulang mengisi kajian jam 9, maka mulai dari musik-musik dan konser-konser band dan orang-orang yang kata dia banyak membawa botol-botol dan sebagainya, mabuk. Maka tidaklah mereka diberikan waktu sampai kepada fajar. Dan di saat selesai dari fajar, selesai dari konser-konser malam mereka, maka jam 7 dijadikanlah patahan gempa bumi di dasar laut di dekat dengan pantai Aceh. Maka akhirnya terjadilah gelombang pasang tsunami yang ketinggiannya ada di antara 25 sampai 35, ada di tempat lain sekitar 50 meter. Terbayang ombak tingginya 50 meter. Ini masjid berapa tingginya? Ada 8 meter? Iya, 8 meter kan? 7 meter, 8 meter. Sekarang ombak misalnya menyerang kita seperti ini, sangat besar. Bagaimana 35 meter? Kalau ini misalnya 8 meter dikalikan 4 dikalikan 5, jadi 8 kali 5 40. Dikalikan 5 kali tingginya ini ditambah ke atas. Itulah yang terjadi. Air pasang tsunami seperti itu. Maka di sini Allah berfirman, wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim. Maka kita tidak mencela dan tidak mengatakan bahwa mereka zalim, namun itulah kenyataannya dari pengakuan orang yang ada. Akhirnya dihancurkan oleh Allah Jalla wa Ala. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Maka mereka yang tinggal di sana mengetahui bagaimana kami menghancurkan mereka dengan kemaksiatan mereka. Wa darabna lakumul amsal, dan kami menjadikan bagi mereka permisalan-permisalan agar dikenang oleh orang-orang yang setelah kalian atau sebelum kalian dan seterusnya. Dan begitupun di saat kami melewati Teluk Palu dan kami mempunyai Abu Fatimah dan melihat sedikit dari bekas-bekas yang ada, maka di Teluk Palu itu juga diadakan pesta kesyirikan dengan dilarung sembelihan-sembelihan kepada laut. Iya. Dan pada acara itu dilaksanakan secara 3 hari atau 2 hari. Maka dalam waktu itu juga baru diturunkan sesajian
maka pada waktu itu langsung terjadi tsunami. Dihancurkan Teluk Palu. Palu itu kelebihannya, saya cuma mikir dari dulu, apa sih kelebihan Palu? Ternyata memang Teluk Palu itu yang memang indah dilihat dari arah atas gunung. Palu itu cuacanya dua cuaca, panas dan apa? Dan panas sekali. Jadi di sana panas dan panas sekali. Tidak seperti cuaca di tempat lain panas dan dingin. Di sana panas dan panas sekali. Kami waktu turun di bandara pun seperti itu. Kok panas? Nah, memang di sini cuacanya seperti itu. Bahkan ada saudara kita dari kepolisian yang mengatakan, Ustadz kalau ke sana nanti cuacanya dua, panas dan panas sekali. Jadi panas sekali di saat setelah duhur. Terus malam ya panas. Jadi antara panas dengan panas sekali. Itu dihancurkan dan tidak cukup dengan itu, dihancurkan dan yang di kota ditelan ke bumi. Bukan tsunami lagi, di kota lain ataupun di dalam kota, di desa yang lain. Maka di pinggir pantai lari ke tempat yang lain, dan di tempat yang lain Allah masukkan ke dalam bumi. Maka ini sesuai dengan ucapan Allah, dan kita tidak suudzon kepada mereka orang-orang yang mendolimi diri mereka sendiri, itu adalah kehendak Allah. Namun di sini dalil, wasakamtum fi masakinil ladina zalamu anfusahum, bahwa mereka mendolimi diri mereka sendiri. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Dan begitupun permisalan di desa, mungkin Abu Nasr tahu desa di Wonosobo yang hilang. Apa nama desanya? Ingat, ada tubuhnya. Jadi ada desa yang hilang. Semua orang mempersaksikan bahwa desa itu desa yang paling buruk orang-orangnya. Berbeda dengan desa-desa sebelah yang lain. Lihat bagaimana di Indonesia seperti itu. Perempuan-perempuan di sana pelacur, dan laki-laki bermain judi. Itu yang disebutkan keadaan desa tersebut, dan banyak dinasehati oleh penduduk desa yang lain, maka tidak mendengar. Akhirnya suatu hari dalam keadaan hujan sampai malam, didengar oleh desa sekeliling bagaikan bom yang meledak, bum, seperti itu. Karena hujan dan sebagainya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, hanya melihat. Di kemalaman, hujan lagi. Akhirnya besoknya, mereka seperti biasa keluar untuk bercocok tanam, para petani di desa itu. Maka akhirnya didapati bahwa desa itu telah hilang, ditutupi oleh bukit yang Allah jatuhkan kepadanya. Maka akhirnya desa itu dikenang dengan ditulis tugu, bahwa telah berdiri dulu desa demikian dan demikian, disebutkan nama desanya. Maka telah hilang dan mempunyai sekian-sekian kepala keluarga. Maka kalau kepala keluarga misalnya 40 satu desa, berapa anak, berapa laki-laki, dan berapa istri? Kalau satu keluarga ada 4 istri, ta'adud, berapa orang yang meninggal? Banyak. Itu di daerah Wonosobo. Maka ini dari contoh-contoh yang disebutkan oleh Allah, dijadikan sebagai al-amsal. Maka sekarang kita masuk kepada tafsir sedikit agar selesai ayat ini. Adapun tafsir ma'ani dari ayat ini telah datang dari salaf dengan sanad yang hasan dari ucapan Qatadah, yang sanadnya ma'ruf dari Bishr ibn Mu'ad an Yazid ibn Zurai an Sa'id ibn Abi Harubah an Qatadah.
Fi qoulihi ta'ala wa sakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum sakanan nas fi masakin qaumin Nuh wa 'ad wa Tsamud wa qurun baina dzalika katsirah mimman halaka minal umam. Maka Imam Qatadah terus terang di sini bisa jadi mereka orang-orang yang tinggal di tanah kaum Nuh dulu di saat dihancurkan banjir bandang, dan kaum 'Ad dan kaum Tsamud, dan jarak rentang waktu di antara mereka yang sangat jauh dari umat-umat yang dihancurkan, maka bisa jadi mereka tinggal di tanah-tanah orang-orang yang dihancurkan. Ini tafsir Qatadah. Seperti apa yang kita sebutkan, dan di sini yang waqi', yang dekat, seperti mereka orang-orang Aceh yang tinggal sekarang di bekas tempat tsunami yang dibangun kembali, tanahnya direnovasi, diberi bangunan kembali, maka persis seperti ayat ini. Dan begitu pun telah datang tafsir dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam yang sanadnya sahih. Hadatsana Yunus akhbarana Ibnu Wahab an Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Maka Yunus ibnu Abdul A'la siqah, akhbarana Abdullah ibnu Wahab, alim ulama dari Mesir. Yunus juga dari Mesir. Maka dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam menafsirkan di dalam ayat ini, qala sakanu fi qarahim madin wal hajar wal qura allati adaballahu ahlaha wa tabayyana lakum kaifa fa'alallahu bihim wa daraba lahumul amsal. Maka mereka orang-orang yang tinggal fi qurahum wa madin wal hajar wal qura, maka mereka orang-orang yang tinggal di desa-desa, di kota-kota, di zona-zona tempat orang-orang yang diadab sebelum mereka, agar mereka menyadari bahwa dulu Allah mengadab mereka. Sama dari tafsir Qatadah dan seperti yang kami jelaskan tadi. Dan telah datang tafsir dari Mujahid khusus mentafsirkan ucapan al-amsal. Maka telah datang dari jalan Hajjaj ibnu Muhammad al-Misisi an Ibnu Juraij an Mujahid. Semua rijalnya thiqat kecuali Hajjaj al-Misisi thiqah, kecuali Ibnu Juraij mudallis. Namun telah datang dari riwayat Al-Warqa an Ibni Abi Najih an Mujahid. Maka bisa naik kepada Hasan derajat tadi dari Ibnu Juraij yang mudallis. Maka makna al-amsal qala al-ashbah, maka agar kalian mengetahui Allah itu menjadikan permisalan. Makna permisalan yakni al-ashbah, sebagai contoh, diambil ibrah sesuai ucapan Allah, fa'tabiru ya ulil absar. Maka ini mungkin yang bisa kita berikan dari pelajaran kita pagi ini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan.